Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kasus kepengurusan fatwa untuk Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali. Tersangka Jaksa Pinangki tiba di Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada pagi ini didampingi tim kuasa hukumnya menghadiri persidangan secara langsung terkait dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto bersama Hakim anggota Sunarso dan Muhammad Agus Salim. Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung, digelar secara terbatas dengan membatasi jumlah pengunjung sidang sesuai dengan protokol kesehatan. Kuasa hukum Jaksa Pinangki Jeffrey Moses sebelumnya menyatakan pihaknya telah mempelajari dakwaan terhadap Pinangki dari Jaksa Penuntut Umum. Diketahui Pinangki didakwa dengan 3 pasal, yakni terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka setelah bertemu dan menerima uang sebesar 500.000 US dollar dari koruptor Bank Bali Joko Chandra yang disebut meminta bantuan Pinangki agar diloloskan kasus hukumnya melalui fatwa Mahkamah Agung. Ya, kalau dari tim penasihat hukum, ya tentu kita sudah mempelajari dakwaan yang sudah diberikan kepada Bu Pinangki maupun dari tim penasihat hukum. Jadi dari dakwaan itu ada 3 dakwaan ya. Dakwaan pertama pasal 5, kemudian ada juga pasal 11, kemudian ada juga TPPU dan pemufakatan jahat. Jadi dari 3 dakwaan itu saat ini tim penasihat hukum sedang mempelajari ya kan dari semua hal ini. Kira-kira apakah hal ini sudah sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan selama penyidikan ini. Bagaimana jalannya sidang Jaksa Pinangki sejauh ini? Kita akan bergabung dengan Taris Sirziman langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Taris, bagaimana jalannya sidang perdana Jaksa Pinangki hari ini? Ya Sumi, sidang perdana Jaksa Pinangki tersangka kasus korupsi dan juga pencucian uang dan permufakatan jahat ini sudah dimulai pada pukul 10 Rabu pagi dan hingga saat ini masih berlangsung dengan pembacaan sejumlah dakwaan dan juga fakta-fakta yang ditemukan tim penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan hingga saat ini sidang masih berlangsung dan sudah dibacakan sebanyak 57 halaman lembar dakwaan terhadap Jaksa Pinangki karena telah disebut sebagai tersangka membantu terpidana koruptor Bank Bali Joko Chandra. Dan sejauh ini masih selain baca dakwaan juga disampaikan fakta-fakta terkait dengan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki yang dalam hal ini membantu Joko Chandra untuk pada saat itu mengeluarkan fatwa MA agar bisa diloloskan kasus hukumnya terkait hak tagih di Bank Bali ini. Dan kita akan melihat perkembangannya lebih lanjut seperti apa. Untuk saat ini persidangan masih tetap berjalan dan masih dilakukan secara tertutup dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang ada di sini. Sumi. Ya Taris, apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam pembacaan sidang kali ini? Ya, ada sejumlah fakta menarik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kasus yang menimpa tersangka Jaksa Pinangki ini. Yang pertama, dakwaannya ini adalah berupa dakwaan primer yaitu 500.000 dolar Amerika. Ini sudah diterima oleh Jaksa Pinangki sebagai uang muka untuk action plan yang disampaikan agar Joko Chandra bisa bebas dari jeratan hukum terkait dengan kasus korupsi Bank Bali. Dan juga disampaikan dalam persidangan ini ada terkait dengan action plan atau rencana aksi untuk apa saja langkah-langkah yang harus diambil agar Joko Chandra bisa bebas dari jeratan hukum yang menimpanya. Dan ini ada 10 poin yang disampaikan terkait dengan action plan ini, disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut. Beberapa di antaranya yang menarik mulai dari adanya kesepakatan terlebih dahulu untuk menandatangani deposit sekuritas itu untuk memastikan bahwa seluruh plan dan juga keuangan yang akan bayarkan oleh Joko Chandra agar bisa bebas dari jeratan hukumnya ini bisa terjamin begitu. Ini semuanya dibacakan langsung dan ada tidak hanya selain penandatanganan deposit keamanan ini saja, tapi juga ada beberapa fee atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk konsultan hukum dan juga untuk pihak jaksa dan juga dari pihak Mahkamah Agung sendiri. Karena terkait dengan hal ini,
Jaksa Pinangki mencoba untuk meloloskan Joko Chandra. Sebelumnya sempat menawarkan agar Joko Chandra pulang ke Indonesia dan menjalani persidangan, tapi Joko Chandra kemudian menolak. Lalu Jaksa Pinangki menawarkan alternatif lain berupa pemberian action plan agar Joko Chandra bisa bebas dari jeratan hukum tersebut. Selain awal dari penandatanganan security deposit, kemudian dilanjutkan dengan pemberian konsultan sebesar $250.000 dan juga ada biaya untuk media dan juga ada untuk pemberian deposit serta memastikan jaminan bahwa fatwa Mahkamah Agung ini dapat dikeluarkan sehingga Joko Chandra bisa pulang ke Indonesia tanpa ada hambatan dan juga tidak mengalami ikatan persoalan hukum pada saat tiba di sini. Dan semua proses ini disetujui oleh Joko Chandra sebesar $10 juta Amerika Serikat dan namun hanya baru dibayarkan $500.000 kepada Jaksa Pinangki, dan inilah yang menjadi salah satu bukti dakwaan utama maksud kami kepada Jaksa Pinangki selaku tersangka kasus korupsi dan juga pencucian uang. Dan selain itu juga saat juga dibacakan, meskipun $500.000 ini disampaikan merupakan biaya yang seharusnya dibayarkan hanya baru setengahnya kepada Jaksa Pinangki, juga dijabarkan oleh jaksa penuntut apa saja yang dibelikan oleh Jaksa Pinangki untuk uang $500.000 itu. Karena $500.000 ini seharusnya menjadi salah satu bagian dari upaya Jaksa Pinangki untuk memastikan Joko Chandra bisa bebas dari persoalan hukumnya. Dan kita masih akan melihat perkembangan lebih lanjut karena saat ini pembacaan masih dilakukan dan kita akan nanti melihat apakah Jaksa Pinangki akan membacakan respon begitu terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut. Sumi. Terima kasih Taris Sirsiman sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.